Ketika Nabi dibangkitkan pertama kali, setelah itu siapa yang dibangkitkan? Nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, lebih dulu dari kita semuanya. Dan semua rasul, semua nabi di saat itu semua dalam naungan bendera Nabi Muhammad SAW. Bernaung pada bendera Nabi. Liwa'il hamd, namanya apa? Liwa'il hamd, liwa' hamd. Jadi liwa' panji hamdnya Nabi, pujiannya Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua nabi bernaung pada Nabi Muhammad. Kenapa? Saat itu yang bisa ngerayu Allah cuma Nabi Muhammad. Nabi yang lain semua mengucapkan apa? Nafsi, nafsi. Saya tidak bisa ngurusi orang lain, saya ngurusi diri saya sendiri. Lah apa meneh awake dhewe? Nabi aja begitu, Rasul aja begitu. Apalagi kita yang bisa merayu Allah saat itu cuma siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, saat itu Nabi Muhammad mengeluarkan seluruh doa-doanya yang disimpan. Nabi itu ngempet. Saat beliau masih hidup ngempet. Doa-doanya disimpan. Kata Nabi Muhammad, "Inna likulli nabiyyin da'wah mustajabah." Sesungguhnya setiap para nabi itu punya doa yang pasti diijabahi. Ibarat begini, ente ngusek-ngusek teko, keluar jin bul misalnya, kamu menyelamatkan saya, kamu saya beri 3 permintaan, pasti saya kabulkan. Nah, ibaratnya begitu, pasti dikabulkan. Nah, setiap para nabi itu punya permintaan yang pasti diijabahi Allah. Wes kowe njaluk apa tak kei. Tapi Nabi Muhammad bilang, tapi doa-doa para nabi sudah dihabiskan saat mereka masih hidup. Wes entek kabeh. Tapi doaku kata Nabi Muhammad, doa yang Allah berikan, permintaan yang Allah berikan kepadaku, yang pasti diijabahi, doa yang mustajab, tak simpen nanti sampai kiamat, baru nanti tak minta sama Allah. Bayangkan, mikirkan kita sampai segitunya, ndak egois, ndak kemudian Nabi minta semuanya dihabiskan saat beliau masih hidup, enggak. Beliau rela doa-doa itu disimpan, enggak beliau minta, beliau tahan sampai nanti di hari kiamat diminta. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semua dalam naungan Nabi. Semua minta tolongnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin pintu surga dibuka kecuali Nabi Muhammad masuk duluan. Karena surga diciptakan untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang murid tanya kepada gurunya, "Guru, sifli al-jannah, tolong sifatkan kepadaku surga itu kenikmatannya kayak apa?" Jawaban gurunya singkat padat, "Fiha Rasulullah." Di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup, ya enggak? Enggak usah ketahuan, ini ada buah ini, makanan ini, kasurnya gini, bidadarinya gini. Cukup satu ini, dah cukup mewakili semuanya. Fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga ada Rasulullah. Wes cukup itu sudah, kenikmatan surga itu sudah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan surganya Nabi paling tinggi. Enggak ada nabi yang setinggi Nabi Muhammad surganya. Tempatnya khusus, VIP. Nama tempatnya apa? Al-Wasilah, yang selalu kita minta setiap habis doa dan habis adzan doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Apa al-wasilah itu? Tempat VIP-nya Nabi Muhammad nanti di surga. Tidak ada yang boleh masuk ke situ kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada yang boleh menempati itu kecuali Nabi Muhammad. Paling top sudah, paling istimewa, wes top sudah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, amal soleh tadi harus apa? Ikhlas. Harus sesuai ajaran Nabi. Ya, harus sesuai sunnahnya Nabi, harus sesuai ajarannya Nabi. Cukup di situ? Belum. Apa? Harus lewat makanan yang halal. Gak bisa ente mau, katanya Sayyidina Umar bin Khattab, "Lau shallaitum
hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar. Kalau seandainya kalian sholat sampai kalian itu bungkuk kayak panah. Tahu panah itu kan begini, bungkuk begini. Apa namanya? Busurnya ya. Busur panahnya itu kan bungkuk begini. Wes sholat sampai sengkleh ini berarti. Sampai ente bungkuk. Sholat dari banyaknya sampai ente berdiri enggak bisa. Dari capeknya ente. Dan kalian puasa sunnah, bentino puasa. Mbak Dawud tok, wes dhuwure Dawud misalnya. Puasa terus sampai kalian kurus gering kayak biting, kayak senar tuh, tahu? Senar gitar tuh. Kurus. Ini Sayyidina Umar yang bilang, bin Khattab radhiyallahu anhu. Salat sampai kayak apa? Bungkuk kayak apa? Busur panah. Puasa sampai kurusnya kayak senar gitar tuh. Maka lam yataqabbalillah minkum illa biwara'in hajiz. Allah tidak akan menerima amal kalian walaupun kalian sampai model seperti itu kecuali dengan sifat wara'. Apa wara' itu? Menjaga dari yang haram dan syubhat. Jaga diri dari yang wara' dan dari yang haram. Jaga diri dari yang syubhat, baru Allah menerima amal kalian. Sedikit apapun diterima sama Allah. Tapi sebanyak apapun kita enggak jaga dari yang haram dan yang syubhat, percuma. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, walaupun ente sholat sampai ente kayak busur panah bungkuknya, ente puasa sampai kayak gitar senar gitar, percuma. Enggak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga menyampaikan dalam hadis, pernah ada seorang sahabat tanya, Nabi, doakan saya Nabi supaya doa saya ini mustajab. Supaya doa saya ini terkabul. Doa kok enggak kabul-kabul. Katanya Nabi begini, singkat padat, atib mat'amak takun mujabad da'wah. Perbaiki makanan kamu, pasti kamu doanya akan diijabahi sama Allah. Wis, singkat. Ente makan yang halal, mesti diijabahi sama Allah. Kalau ente doanya enggak kabul-kabul, periksa makanan ente. Teliti makanan ente. Ente makan apa? Ente makan di mana? Warung mana? Rumah makan mana? Uangnya gimana? Pekerjaannya gimana? Ente perbaiki, ente teliti. Pasti karena makanan. Kenapa? Nabi pesannya satu. Ketika ada sahabat yang tanya, Nabi doakan saya mustajab doanya. Altib mat'amak. Dah, satu kuncinya ente doanya diijabahi Allah. Perbaiki urusan makan kamu, selesai. Pasti kamu akan dijabahi doanya sampai Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Nabi sampai menyampaikan ada orang di tengah padang pasir kepanasan, bajunya compang-camping, orang miskin ngangkat tangan ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tapi pakaiannya dari yang haram, makanannya dari yang haram. Fa anna yustajabulah, kata Nabi. Lah mau dari arah mana Allah ngabulkan doanya? Pakaiannya haram, makanannya haram. Lu ini mau ya Rob, tangis geteh, tetap gak dijabahi sama Allah. Mau nangis darah gak akan dijabahi. Lah dari arah mana Allah ngijabahi doa kamu? Lo kadang-kadang kita ini, ya Allah, saya ini ya sholat ya sudah, saya ini ya sedekah ya sudah, saya ini ya puasa Senin Kamis ya sudah, tapi kok ya doa ya gak kabul-kabul. Gimana ya Allah? Bantuan kok yang enggak turun-turun. Ente kira Allah itu dinas sosial? Ente kira Allah itu dinas kesehatan? Ente teliti sholat ente, teliti sedekah ente, teliti niat kamu, teliti amal kamu. Udah beres belum? Makanan kamu teliti, udah beres belum? Jangan kamu nyalahkan Allah. Allah itu bukan balai bantuan kayak dinas begitu, bukan. Allah itu Tuhan, disembah. Ente menghamba sama Allah, minta sama Allah. Allah enggak pelit. Enggak pakai proposal, enggak perlu. Ente tinggal serius sama Allah. Ketika ada arah Allah bisa mengijabahi kamu, pasti diijabahi. Jangan khawatir ente, pasti. Nah, jadi begitu. Harus begitu.
Harus apa tadi? Ikhlas, mengikuti ajaran Nabi, dan juga harus wara'. Harus apa? Wara'. Kalau enggak bisa. Enggak bisa amal itu menjadi amal soleh. Jadi kunci amal soleh 3. Ikhlas, sesuai ajaran Nabi, sunnah Nabi ya. Kemudian apa? Wara'. Harus punya sifat wara' kamu, menjaga diri dari yang haram dan yang syubhat. Nah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah, wa amilus solihati, dan beramal soleh, beramal soleh, lahum, kabarnya, lahum, untuk mereka, khusus untuk mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jannatun, surga-surga, kebun-kebun, kebun-kebun. Setiap Allah setelah menyebutkan ancaman pasti menyebutkan janji baik. Pasti dalam Al-Quran yang dilihat begitu pasti. Kemarin kita membahas tentang apa? Azab bagi mereka, orang-orang yang memfitnah orang mukmin, yang menyiksa, menzalimi orang muslim. Setelah Allah menyebutkan tentang siksaan, pasti setelah itu langsung Allah gandengkan, sandingkan dengan janji-janji yang baik. Makanya sekarang Allah bahas surga. Langsung. Setiap bahas neraka pasti ada surganya. Tidak mungkin. Nah ini juga nasihat buat para ustadz, orang-orang yang menasihati orang lain. Jangan ente itu cuma yang dibahas neraka terus, azab terus. Hati-hati lo azab, hati-hati neraka terus, azab terus. Tidak baik. Kenapa? Enggak ada rojaknya, enggak ada harapannya. Sedangkan khauf, rasa takut, dan apa? Roja, rasa harapan baik-baik sama Allah itu harus apa? Seimbang. Kayak sayap burung, sering saya gambarkan. Sayap burung itu kanan kiri harus seimbang. Kalau satu sayapnya aja ada yang patah, tidak seimbang, jatuh dia. Nah kamu, dalam diri kamu harus ada 2 sifat ini, 2 rasa ini. Kamu merasa Allah pasti menerima tobat kamu, Allah pasti menyayangi kamu, Allah pasti memberi yang baik-baik buat kamu. Tapi juga kamu harus punya rasa takut nanti kalau seandainya Allah enggak nerima amal kamu, seandainya amal kamu sia-sia, seandainya tobat kamu enggak diterima sama Allah. Jadi harus ada rasa takut dan harus ada rasa berharap. Khaufa wa tama'a. Rasa takut dan rasa tamak dengan apa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Bagi mereka, untuk mereka, milik mereka surga-surga, kebun-kebun, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Yang mana surga-surga itu? Tajri min tahtiha, tajri yang mengalir, min tahtiha dari bawah-bawahnya surga itu, al-anhar, sungai-sungai. Jadi ibarat istana. Istana itu ada kamar-kamarnya, terus dari dalam kamar tuh ente bisa melihat pemandangan sungai. Mungkin kalau sekarang view dalam rumah itu mungkin airnya ya kolam ikan. Tapi nanti kalau di surga bukan cuma kolam ikan view dalam rumahnya. Ente dari dalam kamar itu ngelihat sungai mengalir, itu ada nanti di surga. Yang rasa airnya lebih nikmat dari susu, lebih nikmat dari madu. Airnya, apalagi madu sama susunya. Airnya aja lebih nikmat dari susu dan madu, apalagi susu dan madu, karena ada sungai susu, sungai madu di surga. Tidak usah beli ente, tidak usah langganan, ya sudah ente cemplung wes ngombe sak tuwuk-tuwukmu sak karep-karepmu.
Karena di surga ada lagi namanya kenyang, namanya haus, tidak ada. Karena ente sebelum masuk surga, ente sudah minum telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi. Telaga Nabi. Telaga Nabi itu yang mana syarbatan, satu teguknya saja ente, satu tetes daripada telaganya Nabi, la nadma'u ba'daha abada, kita enggak akan haus selama-lamanya abadi. Ente kalau minum segini kadang-kadang masih ngelak, pengen lagi minum, apalagi air es. Tapi nanti ketika ente mau masuk surga, harus ente minum telaganya Nabi. Ciri-ciri orang masuk surga harus minum telaganya Nabi. Disuapin sama Nabi, Nabi yang nyuapin begini. Pakai gelasnya Nabi sendiri yang dulang ente. Bayang ente didulang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa apa pengen ente didulang sama Nabi? Didulang sama Nabi. Tapi orang-orang yang ahli neraka ketika mau mendekati Nabi, aku umatmu. Malaikat sudah siap pecut. Cetas, ora. Ngaku-ngaku tok we. Cuma ngaku-ngaku kamu. Sana lo tempat kamu sana. Mau mendekati lagi Nabi, aku umatmu. Cetas. Pecut sama malaikat. Malaikat sudah siap pecut. Wah, kamu enggak berhak minum telaganya Nabi. Kamu cuma ngaku-ngaku umatnya Nabi. Kamu enggak mengikuti ajarannya. Ngaku-ngaku. Jadi telaga Nabi, satu tetes kita gak akan selama-lamanya, gak akan hilang, gak akan haus lagi sudah. Sallallahu alaihi wasallam. Ente di surga mau minum yang banyak, gak akan ente rasanya tuh kembung, gak ada kembung di surga sudah. Kekenyangan di surga gak ada. Ente mau makan sak pohon buah sak pohon, gak bakal kenyang ente. Ente mau makan ayam 1000 ekor, ndak bakal kenyang. Udah hilang itu rasa-rasa gitu tuh sudah hilang. Tinggal apa? Nikmati tok. Kadang-kadang ente kan begini, masih mengharap makanannya enak. Ini masih berharap pengen nambah tapi serak kuat. Perutnya sudah ndak kuat kan? Rodok gelo. Aduh, sakjane pengen tak coba tapi serak kuat peteng misalnya. Tapi di surga enggak ada begitu sudah. Di surga ente mau ngincipi apapun, makan apapun, sebanyak apapun, minum sebanyak apapun, gak akan ente kekenyangan terus terlalu banyak isi perutnya kembung, ndak ada. Tinggal nikmatnya tok wis, sak karep-karepmu wis, jungkir wali karepmu. Allahumma amin. Ente akan merasakan kelezatan dengan rasa dingin dari sungai itu. Dingin yang ndak menyakitkan ya, dingin yang sejuk, enak. Kenapa? Karena ente di dunia sudah sabar. Apalagi orang-orang pantura itu panas-panas ya. Semarang, Kudus, Pati, Jeporo, panas-panas ya, tekan Pasuruan kono, tekan Banyuwangi, panas ya. Nanti di surga wis ra ono wis. Pesisir, mana pesisir? Enggak ada pesisir sudah. Sudah tidak ada pesisir sudah. Surga sudah tinggal nikmat, sejuk, karena sabar di dunia. Pandangan matanya tuh tidak ada ngelihat sing ora enak ora ono. Ngelihat jalan geronjalan, bolong-bolong ora ono. Tidak ada sudah. Melihat sesuatu yang rusak, barang rusak, tidak ada barang rusak. Surga barang rusak, di repair, di servis. Kuwi kelas donya kuwi. Kelas surga tidak ada lagi sudah, servis, asuransi, tidak ada sudah. Asuransi kematian, asuransi mobil, tidak ada sudah. Sudah Allah sendiri yang asuransi sudah. Tidak bakal mati ente, tidak bakal sakit, tidak bakal pusing. Kencing buang air aja nggak ada kok. BC tidak ada sudah. Jadi yang masuk ke tubuh ente itu tidak ente keluarkan lagi. Terus gimana? Allah keluarkan lewat keringat. Jadi nanti itu buang airnya keringat. Kencing sudah tidak ada, buang air sudah enggak, buang air besar sudah tidak ada. Buang air kecil enggak ada, buang air besar enggak ada. Lewat apa buang airnya? Keringat. Nah terus keringetnya mambune kayak WC ngono, Beb? Enggak. Keringetnya baunya lebih wangi dari minyak misik. Lebih wangi dari minyak kasturi. Lebih wangi dari ud. Lebih wangi.
Ini di dunia beli minyak yang paling mahal tetap kalah sama keringetmu ning surga. Kalah. Keringetnya baunya wanginya luar biasa. Jadi tidak perlu stella lagi sudah. Jadi tubuh kamu tuh sudah membuat wangi ruangan, membuat wangi rumah kamu nanti di surga, istana kamu nanti di surga. Dari tubuh kamu sudah keluar minyak wangi. Masya Allah. Masa tidak pengen ente sabar sebentar di dunia, sholat subuh, sholat berjamaah, majelis, sabar terus. Bentar lagi ente mati. Kalau ente sudah mati, kalau ente suka begini, majelis begini, husnul khotimah insya Allah. Kan begitu. Kalau kamu husnul khotimah, pasti surganya. Kan begitu. Ya enggak? Kunci pertama masuk surga itu dari apa? Pintu pertama, mati, husnul khotimah. Makanya jangan takut mati. Ini dalam keadaan yang baik terus, baik-baik terus. Biasakan punya hobi yang baik, karena orang itu matinya pada saat hobinya. Hobinya apa ya matinya begitu. Hobinya main game ya matinya main game. Hobinya ngobrol matinya ngobrol. Hobinya turu matine turu. Tergantung hobinya. Hobinya baca Quran ya baca Quran. Allahumma amin. Jadi di dalam kamarnya itu ada sungai-sungainya, tajri min tahtihal anhar. Ya, di sungainya itu ada batu-batu yang indah, mutiara-mutiara, marmer-marmer, hijau-hijauan tanaman, bukan tanaman mainan, bukan. Di dunia mungkin kita menghiasi rumah dengan tanaman mainan yang plastik. Ini tanaman yang kamu melihat itu sudah, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Allah menyatakan dzalika, itu semua surga yang ada sungainya, ada ininya, ada itunya. Dzalikal fawzul kabir, itu adalah keberuntungan yang agung. Ada keberuntungan di atas itu, anak tanya. Ada enggak? Tidak ada. Ini di dunia punya istana. Istana ente 100 hektar. Tapi ente bakalnya mati, ya enggak? Mati. 100 hektar, buat apa ini? Bangun besar-besar 100 hektar, mati. Masuk kubur. 2 kali setengah meter. Sudah. Yang 100 hektar istananya mati, sudah. Masuk ke kuburan. Kuburannya raja, presiden, rakyat, menteri, sama enggak? Sama. Tanahnya sama enggak? Sama. Semuanya enggak ada yang bawa apa-apa, mati. Karena kenikmatan dunia ini sementara, sedilo, sebentar, sekedap mawon, sebentar. Kayak orang mampir, ini di dunia ini kayak apa? Orang mampir, abir sabil, kata Nabi. Kayak orang apa? Mampir, ini mampir. Ente perjalanan ke Solo, mampir rest area Ungaran. Dan sebentar dok, rest area sebentar, ngisi bensin, ke supermarket, beli apa, ngisi etol misalnya. Bentar dok, habis itu apa lagi? Mangkat meneh, gitu. Itu di dunia sebentar, mampir dok, terus mati, mangkat meneh, alam barzakh, alam hari kiamat, ya kan? Mahsyar, timbangan, siratal mustaqim, baru nanti yang abadi selama-lamanya, kenikmatan abadi surga. Arah mati nih misalnya. Enggak ada matinya, enggak ada tuanya, enggak ada lagi sudah. Nikmat dok sudah. Makanya Allah nyatakan zalika, itu semua, zalikal fawzul kabir, itu adalah keberuntungan yang agung, karena mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang masuk surga, tanda-tanda dia diridhoi Allah. Enggak mungkin orang enggak diridhoi Allah masuk surga, mungkin enggak? Enggak mungkin. Orang yang masuk surga pasti dapat ridhonya Allah. Makanya kita di dunia cari apa? Ridhonya Allah. Orang-orang yang di dunia ibadahnya riya, bukan karena Allah, karena fulan pengen dipuji sama masyarakat, pengen dipuji sama tetangga misalnya. Itu nanti di akhirat ketika datang ke Allah, ya Allah, ini catatan saya banyak loh ya Allah. Ini amal saya loh, sholat saya, puasa saya, dzikir saya, sholawat saya, majelis saya, banyak ya Allah. Iya, ente itu beramal buat fulan kan, ya minta surga sama fulan aja. Ente minta ridhonya fulan kan, bukan ridhonya saya. Minta sama dia aja surganya sana. Diusir sama Allah. Ente enggak minta ridhonya anak kok.
Kamu nggak minta ridhonya Allah kok. Kamu minta ridhonya dia, ya minta ridho sama dia. Minta surga sama dia. Makanya ente di dunia ndak usah cari ridhonya orang, cari kerelaan orang, cari cintanya orang, ya cari pujian orang. Ente di dunia masa bodoh orang mau ngomong anak apa, yang penting Allah cinta sama anak gitu. Yang penting Allah ridho sama anak gitu. Sudah. Itu udah keridhoan yang paling besar, keberuntungan yang paling besar. Surga itu nggak bisa disifati. Surga itu nggak bisa disifati. Makanya dikatakan mala ainun ra'at, mata tidak pernah melihat. Wala udhunun sami'at, suara surga itu tidak pernah didengarkan oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas pada pikiran manusia, hati manusia, tidak pernah terlintas itu kenikmatan seperti itu. Ente mau bayangkan surga, tanah 1000 hektar, marmer, hiasan emas, hiasan zamrud, blue safir, apa semua ente bayangkan yang ente ada di dunia ini, mbok bayangkan, mbok tumplek blek neng istanamu, tetap nanti ketika kamu ke surga, tetap kamu mendapatkan jauh bermiliar-miliar kali lipat dari yang kamu bayangkan. Gak bisa dibayangkan surga itu. Kenikmatan yang mana sudah Allah siapkan bagi siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah alam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita masih di dalam pembahasan bab mengenai anjuran untuk bersegera, berlomba-lomba di dalam mengerjakan amal ibadah. Ats-tsani an Abi Sirwa'ah bi kasri sin al-muhmalah wa fathiha Uqbah bin al-Harits radhiyallahu anhu qala صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعد هجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري. وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته التبر قطع ذهب أو فضة. Hadis kedua masih di dalam pembahasan mengenai anjuran untuk bersegera melaksanakan amal ibadah. Adalah hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sirwa'ah dari sahabat Uqbah bin al-Harits, Uqbah bin Harits radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau mengatakan, Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Asr. Beliau bercerita, pada suatu waktu saya melaksanakan sholat berjamaah di belakang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Itu sholat asar. Melaksanakan sholat
asar berjamaah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Kemudian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung seketika itu bangun, bergerak dengan cepat, berjalan dengan cepat sampai melewati atau melangkahi daripada bahu orang-orang para sahabat Nabi Muhammad SAW menuju ke salah satu kamar istri Nabi besar Muhammad SAW. Para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika melihat perilaku Nabi Muhammad, yang mana setelah salam beliau langsung berdiri dan bergerak cepat menuju ke salah satu kamar istri Nabi Muhammad SAW, merasa heran dengan perilaku Nabi Muhammad, sehingga mereka merasa heran. Setelah Nabi Muhammad keluar dari kamarnya, Nabi Muhammad merasakan, melihat wajah-wajah para sahabatnya, dan Nabi Muhammad merasakan bahwa mereka itu merasa heran dengan perilaku Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad ingin menghilangkan kebingungan mereka, menghilangkan keheranan mereka, sehingga beliau bersabda, mengatakan kepada para sahabatnya mengenai apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan mereka heran. Nabi mengatakan, zakartu syai'an min tibrin indana, sesungguhnya aku teringat sekeping emas yang ada padaku, yang ada di dalam kamarku. Fakaritu an yahbisani, dan aku tidak suka apabila ajal menjemputku, sekeping emas ini masih ada pada diriku, sehingga sekeping emas ini akan menjadi penghalang bagiku ketika fi yaumil hisab, ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seketika itu juga, setelah Nabi Muhammad keluar dari kamar, mengambil daripada sekeping emas itu, Nabi Muhammad langsung memerintahkan salah satu sahabatnya untuk membagikan satu keping emas itu. Dalam riwayat yang lain, beliau Nabi besar Muhammad mengatakan, kuntu khallaftu fil bait tibran minas shadaqah, sungguhnya aku meninggalkan di rumahku, di kamarku, sekeping emas, yang mana sekeping emas itu adalah harta sedekah atau harta zakat, sehingga aku tidak suka untuk membiarkannya. Sehingga aku tidak suka untuk membiarkannya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad adalah terkenal dengan as-sadiqul amin, orang yang jujur dan amanat. Ini adalah harta amanat, harta zakat. Nabi Muhammad merasa khawatir, takut bahwa ketika ajal menjemput beliau, bahwa kepingan emas ini belum diserahkan kepada yang berhak. Dari hadis yang telah kita dengarkan ini, kita bisa mengambil beberapa hal. Yang pertama, bahwa perhatian atau kesungguh-sungguhan para sahabat Nabi besar Muhammad SAW untuk dekat dan bersama Nabi besar Muhammad SAW di setiap keadaannya, baik di luar ibadah maupun di dalam ibadah,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika perang pun para sahabat Nabi Muhammad itu ya tidak mau melaksanakan sholat kecuali bersama Nabi besar Muhammad SAW. Jadi begitu kuatnya hubungan, tidak mau sholat sendirian atau berjamaah kecuali bersama Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu asliyatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Ketika di dalam peperangan, ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW berperang, itu bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para sahabatnya untuk terus bersama Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam fikih itu dibahas mengenai salatul khauf, bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jangan sholat sendirian, bahkan di dalam peperangan, dalam waktu yang sangat genting ini. Teruslah bersama Nabi Muhammad, berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW sampai dibagi menjadi dua. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, ketika kamu wahai Muhammad melaksanakan salat, maka hendaknya sebagian pasukan sahabat Nabi Muhammad SAW hendaknya berjamaah bersamamu, melaksanakan salat berjamaah bersamamu. Nanti ketika pasukan itu sudah sujud, fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka. Ketika mereka pasukan yang pertama sudah sujud, maka datang pasukan yang berikutnya yang ada di belakangnya yang belum sholat, hendaknya langsung mengikuti sholat berjamaah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hal yang sangat penting di dalam ayat ini adalah kalimat ma'aka, bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat Nabi Muhammad itu di keadaan apapun, baik dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang sangat genting, selalu bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan daripada sahabat Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu ardah. Ketika itu beliau Sayyidina Thauban sedang duduk. Lewatlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidina Thauban ini wajahnya menguning, ya, pucat wajahnya. Tanya sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Thauban, ma baluk? Malak? Apa yang terjadi kepada dirimu?" Sayyidina Thauban menjawab pertanyaan Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini bingung. Saya ini bingung. Saya di dalam dunia, di dalam kehidupan dunia, saya bisa bertemu denganmu, bisa bertatap wajah denganmu setiap harinya. Tapi yang saya bingungkan nanti ketika Allah sudah mencabut nyawaku nantinya. Kalau seandainya saya dimasukkan ke dalam api neraka, niscaya saya tidak akan bertemu denganmu. Sudah pasti. Kalau saya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, juga saya tidak mungkin bertemu denganmu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu berada di surga yang paling tinggi. Tentunya kedudukanku ada di bawahmu. Sehingga tidak sempurna kenikmatan di surga tanpa dirimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Thauban adalah orang yang cerdas. Beliau berpikir
memikirkan dan menganggap dan meyakini bahwa kenikmatan yang ada di surga itu adalah kebersamaan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bersama Nabi Muhammad itu bukan kenikmatan, itu menurut Sayyidina Thauban. Itulah yang membuat aku bingung ya Rasulullah. Sehingga turunlah ayat man yuti'illah wa rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka apa balasannya? Syaratnya apa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, para anbiya termasuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para syuhada, orang-orang yang saleh. Sehingga ketika turun ayat itu dan dibacakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berubahlah wajah yang tadinya pucat menjadi gembira, menjadi senang kembali. Sudah ada jaminan dari Nabi besar Muhammad SAW. Kunci untuk mendapatkan kebersamaan dengan Nabi besar Muhammad adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal yang pertama yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Itu kebersamaan sahabat, kesungguh-sungguhan sahabat untuk bersama, dekat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang kedua yang bisa kita ambil dalam hadis ini adalah mengenai hukum fikih, bahwasannya ketika seseorang sudah masuk di dalam sholat, ketika seorang sudah melaksanakan sholat, ketika seorang sudah mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram, maka dia dilarang untuk membatalkan sholatnya. Kenapa sih dinamakan takbiratul ihram? Karena ketika seorang itu melaksanakan sholat atau mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram, berarti dia telah dilarang apa yang dihalalkan sebelumnya, sehingga dinamakan takbir al-ihram, yang diharamkan, dilarang apa yang dihalalkan sebelumnya. Sehingga ketika seorang sudah masuk di dalam sholat, sudah takbir Allahu Akbar, dilarang untuk membatalkan sholatnya. Para ulama membagi menjadi dua, sholat fardu dan sholat sunnah. Ketika kita di dalam sholat, di tengah-tengah sholat, teringat dengan urusan yang penting, maka kalau di dalam sholat fardu dilarang untuk membatalkan sholatnya. Haram hukumnya. Walaupun di tengah-tengah sholat itu ibunya misalkan, orang tuanya memanggil dirinya, mana yang kita dahulukan? Tetap sholat, karena ini sholat fardu. Terus bagaimana? Kalau dia tidak memenuhi panggilan ibunya, berarti dia durhaka kepada ibunya. Solusinya bagaimana? Keraskan bacaannya supaya ibunya tahu. Namun di dalam sholat sunnah diperbolehkan untuk membatalkan sholatnya guna untuk memenuhi panggilan ibunya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW, ya. Beliau tidak membatalkan sholatnya, ya. Beliau teringat dengan sekeping emas, harta zakat yang ada di rumah, yang ada di kamarnya. Beliau tidak langsung membatalkan sholatnya. Setelah salam, baru bersegera menuju ke kamarnya dan memerintahkan sahabatnya untuk membagikan emas tersebut. Ini hal yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang ketiga, itu mengenai keheranan para sahabat atas perilaku Nabi besar Muhammad SAW. Karena ketika itu Nabi Muhammad setelah salam langsung bangun, lari langsung, bergerak cepat untuk menuju ke salah satu kamar istrinya.
Dan itu membuat para sahabat itu malah heran dengan perilaku Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena biasanya Nabi Muhammad itu kalau jalan itu tenang, santai. Kalau jalan apa? Tenang, santai. Itu sifatnya para anbiya, sifat daripada Nabi besar Muhammad SAW. Kalau jalan tenang. Lah kok pada waktu itu Nabi Muhammad itu berbeda dengan sifat biasanya. Nah itu yang membuat para sahabat itu heran. Dan juga dibahas di dalam hukum fikih bahwa ketika sudah dikumandangkan qomat, kita masih ada di rumah nih, belum masuk ke masjid, maka kita dimakruhkan untuk bercepat-cepat supaya mendapatkan jamaah. Seperti yang disabdakan, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah, ketika dikumandangkan qomat, ketika sudah qomat, maka berjalanlah dengan santai. Seperti yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, berjalan dengan santai. Maka apa yang didapatkan oleh dirimu, lakukanlah. Dan apa yang luput darimu, nanti sempurnakan. Jadi seperti itu. Kalau seandainya sudah dikomandangkan qomat langsung bercepat-cepat bersegera, malah jatuhnya malah menjadi makruh, nggak pas, santai. Ya. Nanti kalau sudah dapat ternyata sudah rakaat kedua, nah, maka bagaimana? Ya laksanakan, lakukan, untuk sisanya sempurnakan. Tapi yang lebih baik bagaimana? Seperti yang pernah dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau menganjurkan kepada muridnya, kalau kalian tertinggal takbiratul ihram, bukan rakaat ini ya, takbiratul ihram bersama imam, maka jangan melakukan jamaah bersama imam tersebut. Terus bagaimana? Nanti jamaah yang kedua. Jadi nunggu orang lain, setelah jamaah yang pertama selesai sholat, baru buat jamaah yang kedua. Supaya apa? Supaya mendapatkan fadilah takbiratul ihram. Seperti itu. Itu yang pernah disampaikan Habib Umar terhadap muridnya. Ini menunjukkan besarnya keutamaan apa? Takbiratul ihram bersama imam. Sampai seperti itu. Dan berjalan dengan tenang ini adalah sifat para anbiya, sifat aulia, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah diceritakan ada seseorang yang ingin mengajarkan kepada anaknya contoh seorang yang mencontoh dari baginda besar Nabi besar Muhammad SAW. Ya, sehingga orang ini mengatakan kepada anaknya, lihatlah dua orang itu. Dia tunjuk di situ Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang ngarang ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna, dan kakaknya Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Lihatlah dua orang itu, sesungguhnya mereka berdua ini adalah yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah sifati hamba-hambanya yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berjalan dengan santai, tenang. Bukan gersah-gersuh, tapi dengan santai. Karena berjalan dengan terburu-buru itu termasuk sifatnya setan, al-jalatu minasyaitan. Kecuali dalam hal-hal yang genting, seperti yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ini hal yang ketiga yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Kemudian yang keempat adalah bahwa sesungguhnya kita dianjurkan untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita
dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menghalangi kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menghalangi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Apalagi perkara dunia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah, beliau itu adalah terkenal dengan di zamannya itu termasuk orang yang kaya. Seorang pedagang yang sangat kaya. Ketika beliau memeluk agama Islam dan menjadi kuat imannya, beliau merasakan bahwa harta ini akan menghalangi kedekatannya dengan Nabi besar Muhammad dan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau serahkan semua hartanya kepada Allah dan Rasulnya. Saya berikan semuanya hartanya. Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan, apa yang kamu sisakan dari hartamu untuk keluargamu? Ya Rasulullah, sungguhnya aku meninggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perbekalan, meninggalkan perbekalan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seperti juga yang diceritakan semalam, yang diceritakan oleh Habib Muhammad mengenai seorang yang sholat tengah-tengah kebun, melaksanakan sholat. Di tengah-tengah sholat ada burung hinggap di kebun-kebunnya, makani tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanamannya, sehingga dia enggak khusyuk. Dia melirik kanan kiri, melihat kebunnya dimakani burung. Setelah sholat apa yang terjadi? Dia berikan kebunnya itu, dia jual kebunnya itu. Kenapa? Ini menghalangi dia untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita ambil dalam hadis ini, yaitu dianjurkan untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk khusyuk atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah mengenai kehati-hatian Rasulullah SAW, walaupun beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau telah diampuni apa yang telah lampau dan apa yang akan datang. Sampai beliau berhati-hati dan karena takut bahwa amanat ini belum diserahkan kepada yang berhak, sehingga beliau takut ketika ajalnya datang belum diserahkan kepada orang yang berhak. Itu membuat diri beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala ketika dihisab. Padahal beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan ketika itu Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah SAW beribadah di malam hari, sujud sampai bengkak kakinya, sampai bengkak kakinya, menangis. Ya Rasulullah, sungguhnya engkau ini telah diampuni dosa-dosamu, apa yang telah lampau dan apa yang akan datang, tidak perlu melakukan hal-hal seperti ini. Kata Rasulullah, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga, tapi terus beribadah, melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita orang setiap harinya bermaksiat tapi masih merasa dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, sudah merasa dirinya wali min auliyaillah. Salatnya enggak benar, menyatakan dirinya wali.
Ini kita orang itu. Nabi besar Muhammad SAW dijamin masuk surga, tapi beliau berhati-hati. Beliau masih merasa kurang, sehingga beliau beribadah kepada Allah, terus beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada 5 hal yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kita bisa nantinya di akhirat menjadi orang-orang yang didekatkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarrin wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah ya. Kita mulai kitab baru setelah kita khatam kitab Safinatun Najah. Saat ini kita mau mulai kitab Fathul Qorib. Insyaallah mulai Ahad yang akan datang jam 10 dimulai Habib Abu Bakar dulu. Jadi biar waktunya enak, kita bisa ngaji fikihnya tuntas. Jadi insyaallah dimulai jam 10 ya. Mulai jam 10. Walaupun cuma ada 1 orang, 2 orang, dimulai jam 10. Jadi bisa enak ngajinya. Kalau gini enggak pas, jamnya enggak pas, karena tafsir hadis fikih perlu waktu banyak. Kita mulai sedikit aja tabarrukan untuk hari ini, Ahad ini. Kitab yang mau kita kaji ini namanya kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib ini adalah kitab yang berkah. Fathul Qorib Al-Mujib namanya. Yang menyusun kitab ini adalah yang bernama Syekh Muhammad bin Qasim. Kitab ini adalah kitab syarah, bukan matan ya. Matannya adalah apa? Matannya namanya Ghayatut Takrib, atau sering disebut Takrib, At-Takrib. Yang menulis Takrib matannya itu adalah penyusunnya Syekh Abi Syuja'. Abi Syuja', Syekh Abi Syuja'. Jadi yang mau kita kaji matan karya Imam Abi Syuja' rahimahullah plus syarahnya. Syarahnya adalah milik siapa? Karya siapa syarahnya Fathul Qorib? Syekh Muhammad bin Qasim. Nanti insya Allah ada penjelasan lebih dari saya ambil dari Hasyiyah Syekh Imam Baijuri. Jadi saya ambil dari Hasyiyah Baijuri. Karena kata para ulama, man qara'al hawashi ma hawashi, siapa orang yang mementingkan membaca hasyiyah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali Hasyiyah Al-Baijuri. Jadi Hasyiyah Baijuri, Imam Baijuri ini berkah karena pengarangnya sangat mencintai Ahlul Bait, sangat dekat dengan para habaib, para Ahlul Bait, yaitu Imam Baijuri. Imam Baijuri juga yang saya baca penjelasannya di gedungnya Habib Syekh di Solo setiap Rabu awal bulan, burdah
Jadi syarah Burdah yang saya bawakan tiap malam Kamis awal bulan itu juga dari karya Imam Baijuri. Nah, ini juga penjelasannya nanti saya ambil dari kitab Imam Baijuri. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah. Karena basmalah ini adalah awal yang disebutkan dalam Al-Quran juga. Sebelum Al-Fatihah enggak ada. Sedangkan Al-Fatihah awalnya adalah basmalah. Al-Quran, inti Al-Quran ada dalam surat Al-Fatihah. Namanya aja Fatihah, pembuka. Pembuka, ibarat pintunya Al-Quran itu surat Al-Fatihah. Fatihah artinya pembuka. Nah, intinya surat Al-Fatihah ibarat kunci pintunya itu adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini sangat luar biasa karena dia menjadi kunci Al-Fatihah dan Al-Quran. Makanya setiap surat pasti dimulai dengan basmalah, kecuali surat apa? At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Kenapa? Karena Nabi SAW juga bersabda, sallu ala Nabi. Jadi di samping Al-Quran dimulai dengan basmalah, alasan yang kedua karena Nabi bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan basmalah, maka hal itu adalah terputus. Terputus maksudnya apa? Terputus dari keberkahan, tidak ada berkahnya. Kamu memulai sesuatu yang baik, enggak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, enggak baik. Urusan anak aja, kalau kita ketika kumpul dengan istri, suami kumpul dengan istri malam pertama, berkumpul, membaca bismillah sebelum berkumpul, membaca doa sebelum berkumpul, maka kata Nabi, kalau perkumpulan suami istri itu menghasilkan anak, maka anaknya tidak akan diganggu oleh setan. Kenapa? Diawali dengan basmalah, dengan doa. Tapi kalau sudah malam pertama kumpulnya dia yang menghasilkan anak itu tidak dengan basmalah atau doa Nabi, maka anaknya ya jadi setan mungkin. Tidak karu-karuan. Makanya kata para ulama, banyak anak-anak tidak karuan itu mungkin karena dulu pas orang tuanya kumpul nggak baca bismillah. Dulu orang tuanya kumpul nggak baca doa, asal geradakan langsungan gitu. Semua itu pakai cara Nabi. Kan tadi kan begitu kan? Semua pakai cara Nabi. Apapun itu pakai caranya Nabi. Nabi itu ngajarin sampai di dalam WC ente diajari sama Nabi. Cara buang air ente diajari sama Nabi. Cara cebok ente diajari sama Nabi. Nah, apalagi cara kumpul, semuanya diajari sama Nabi. Jadi kadang-kadang berakibat fatal. Orang tidak memulai dengan basmalah itu akibatnya fatal. Contoh kayak anak itu. Nenek kebacut beb, dulu asal kumpul piye beb? Ya diselamati anaknya. Ya, selamati mudah-mudahan dulu yang tertinggal bismillahnya mudah-mudahan ya dianggap bismillah gitu, diselamati. Naam, jadi terputus keberkahannya. Nah, bismillah ini disunnahkan setiap memulai hal-hal yang baik-baik secara syariat ya, yang baik secara syariat. Maka bismillah ini memiliki 4 hukum. Wajib, sunnah, makruh, haram. Wajib, sunnah, makruh, haram. Bismillah ini haram dibaca kalau melakukan sesuatu yang haram karena zatnya. Contoh, mau minum khamr, Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya, ini justru dia bismillahnya haram. Mau suntik narkoba atau pil narkoba, bismillah. Ya mudah-mudahan dosane rak kakean.
enggak terlalu banyak dosanya. Malah tambah banyak dosa. Karena dilarang bismillah untuk melakukan suatu hal yang dilarang. Mau zina, bismillah dulu. Ya, enggak boleh. Haram, justru double-double dosanya. Ngece, menghina Allah itu. Makruh hukumnya bismillah, hukum yang kedua. Kapan? Ketika mau melaksanakan hal yang makruh karena zatnya. Apa contohnya? Melihat kemaluan sendiri atau kemaluan istri atau suami. Ketika melihat kemaluan sendiri, hukumnya kan makruh. Mau lihat kemaluan sendiri, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu makruh hukumnya. Lihat kemaluan pasangannya juga, bismillahirrahmanirrahim, makruh. Kenapa? Ngelihatnya aja makruh. Maka bismillahnya hukumnya juga makruh. Berbeda kalau haram karena hal lain, bukan karena zatnya. Atau makruh bukan karena zatnya, tapi karena hal yang lain. Contohnya apa, Beb? Contoh begini. Contoh yang haram yang bukan karena zatnya, karena hal yang lain adalah orang wudhu tapi airnya belum izin. Dia wudhu di rumahnya orang, airnya belum izin sama orangnya, buka keran wudhu di situ. Maka wudhunya tetap sunnah bismillah. Karena dosanya karena hal yang lain. Apa hal yang lain? Airnya punya orang. Bukan wudhunya yang makruh, yang dosa kan? Yang dosa banyak, airnya nyuri, airnya maling. Tapi wudhunya perbuatan ibadah kan begitu. Beda sama tadi, minum khamr, yang haram khamrnya kan begitu. Kalau yang ini bukan wudhunya yang haram, tapi airnya nyuri, itu yang haram. Makanya dia tetap bismillah, disunahkan bismillah, tapi airnya dosa, nyuri. Kalau makruh karena hal yang lain, contohnya begini, kamu makan jengkol atau pete. Makan jengkol atau pete, itu kalau kamu ke masjid atau ke majelis enggak sikatan dulu, enggak ngilangin bau mulut kamu dulu, maka hukumnya kamu berangkat makruh, rasa mangkat, ganggu. Enggak sikatan bangun tidur berangkat, ganggu rasa mangkat. Ya. Makanya Nabi enggak seneng. Bahkan Jumatan itu loh bisa enggak wajib. Kenapa? Ganggu. Abu-abu lu ganggu. Jadi bab abab ini penting ya. Abab ini diperhatikan sama Nabi, kebersihan diperhatikan sama Nabi. Bahkan masuk ke masjid itu sama Nabi, jangan bau mulut kamu, ababmu jogon. Maka sampai kalau kamu makan berambang, bawang, zaman dulu belum ada sikatan, maka jangan masuk ke masjid, karena disiwaki ora hilang mambune, sulit untuk hilang baunya. Makanya Nabi Muhammad itu seumur hidup gak pernah makan bawang, berambang, apa meneh jengkol, pete, gak pernah sama sekali. Bawang berambang aja gak pernah Nabi. Kenapa? Itu menimbulkan bau mulut. Nah, kalau kita mungkin doyan ya, nah gak apa-apa, gak masalah, jengkol halal, pete halal, gak ada masalah. Cuman ente kalau datang ke majelis, ke masjid, kumpul sama teman-teman, kumpul sama orang, sikatan sih, mangan permen sih, sekiranya mulut kamu gak bau. Nah kalau seandainya kamu makan pete bismillah, ya sunnah. Makan pete bismillah, sunnah, bismillah. Makan jengkol bismillah, sunnah. Yang makruh bukan jengkolnya, bukan petenya, tapi apa? Kamu ke masjid gak sikatan habis makan itu, gitu. Itu yang makruh, ganggu, gitu. Keleke mambu, berangkat ke majelis, nggak usah mulai pulang ganggu, streaming wae, ambun dewe kelekmu. Berangkat ke majelis itu yang wangi, paling tidak bau. Nek nggak wangi itu nggak bau, minimal nggak bau. Ya, mangkat majelis tangi turu rak ndek wudu mambu, wis mulai rasa mangkat, streaming wae ahsan. Nah wajib, yang ketiga wajib. Basmalah hukumnya wajib kapan? Saat baca Al-Fatihah, sholat. Basmalah termasuk daripada Fatihah, baca wajib.
Makanya kamu nggak boleh menjadi makmum orang yang tidak meyakini basmalah wajib. Kalau madhab Hambali sir. Kayak ente di Mekah, di Madinah itu kan nggak kedengeran basmalahnya. Dia baca, cuman pelan, sir. Kalau kita Syafi'i jahar, keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di sana enggak. Di Mekah itu madhab Hambali itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Bismillahnya pelan. Tapi madhab Maliki enggak wajib. Jadi langsung enggak pakai bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak pakai basmalah. Kalau kamu tahu imamnya enggak baca basmalah walaupun pelan, batal sholat kamu di belakangnya, enggak boleh. Kenapa? Karena Imam Syafi'i menyatakan basmalah termasuk dari surat Al-Fatihah. Enggak sah kalau kamu enggak baca basmalah. Paham dum? Jelas dum? Mudeng dum? Jadi hukumnya ada 4 berarti ya. Yang keempat sunnah. Ketika melakukan hal-hal yang baik-baik, ya sunnah. Jadi haram untuk zatnya, makruh untuk zatnya, berapa? Wajib. Kemudian sunnah ketika melakukan hal-hal yang baik-baik secara syariat. Ada lagi yang menyatakan 5 hukumnya. Apa satunya? Mubah. Artinya apa? Mubah. Contoh misalnya ente mau gelegean bismillah. Misalnya. Nah, itu tidak dianjurkan. Apa ente mau gelegean bismillah? Kan tidak ada anjurannya, bukan hal yang baik, bukan apa kan. Ya biasa mubah. Ya itu hukumnya mubah. Gitu. Ya. Dan jangan merendahkan, mau buang sampah bismillah. Ya. Kecuali kalau kamu takut di situ tempatnya jin, bismillah, mudah-mudahan rakno jin ini rakno anak jin, buang. Nah, begitu tidak apa-apa. Itu hukum-hukumnya bismillah. Nah, insyaallah besok kita akan lanjutkan lagi pembahasannya ya. Baru sampai di bismillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu intinya di baknya. Bak. Al-Quran intinya di Al-Fatihah. Al-Fatihah intinya di basmalah. Basmalah intinya di baknya. Baknya. Bismillah ya. Baknya. Bismillah ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah intinya di mana? Baknya. Bi-nya. Baknya intinya di mana? Titiknya. Al-Quran intinya di Al-Fatihah. Al-Fatihah intinya di basmalah. Basmalah intinya di baknya. Baknya intinya di titiknya. Titiknya menunjukkan yang Maha Esa, Allah. Menunjukkan zat yang maha ada, zat yang selalu ada, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Ini disebutkan dalam kitab tafsir ya, disebutkan juga oleh Kiai Nawawi Al-Bantani hal ini. Banyak. Insyaallah besok kita bahas lagi bismillah. Dalam bismillahirrahmanirrahim ini fadilahnya apa dan apa saja huruf yang tidak disebutkan dalam basmalah. Kenapa kok huruf-huruf itu enggak disebut dalam basmalah? Insyaallah besok akan kita bahas. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana a'tarafna bi anna